Halo teman-teman dari investor, selamat datang di saham jasa teknikal teknologi harian. Seperti biasa, aduh, pencet lagi. Hari ini hari Minggu, 13 Agustus 2023. Cuma ini adalah konten kemarin Jumat 11 Agustus 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan masuk ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk contohan saham, bisa cari tiga link sosial base deskripsi dan tetap bisa kasih tip, support maupun donasi untuk contohan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setelah pertanyaan teman-teman pasti akan saya cek kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus dengan cara like, comment, subscribe, karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari di Jojan Saham sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk transaksi di mana kemarin Jumat masih sangat sepi. Ini benar-benar apa ya? Ya gimana ya? Marketnya sepi terus. Nggak tahu nungguin apa ini. Dan biasanya sih sepi nggak sampai selama ini ya. Cuman ini nggak tahu, sepi banget. 7,4 T doang. Yang jalan jelas cuman third liner doang. Third liner sama IPO lah. 7,4 triliun dengan pergerakan asing, mulai net sell 277 miliar. Dominan di pasar reguler 252 miliar, sedangkan di pasar nego ada net sell juga 24 miliar. Market regional ini kompak koreksi dan termasuk ISG juga. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada BBCA 116 miliar, INDF 20 miliar, BPNI 14 miliar, Bukalapak 14 miliar, Excel 14 miliar, Cuan 12 miliar, BRMS 12 miliar, SMGR 11 miliar, Bumi 10 miliar, Alfamart 10 miliar, SMSM 7 miliar, Derma 7 miliar, Mapa 4 miliar, Bivin 4 miliar, MPMX 3 miliar, Indosat 3 miliar, MAPI 3 miliar, Pegas 3 miliar, Film 2 miliar, dan Sido 2 miliar. Kita masuk ke saham jualan asing, ada BBRI 141 miliar, Bank Mandiri 85 miliar, Astra 63 miliar, Inco 27 miliar, AK 21 miliar, Telkom 20 miliar, ICBP 14 miliar, Antam 11 miliar, Adaro 11 miliar, Unilever 10 miliar, Cepin 9 miliar, LBF 8 miliar, MNCN 6 miliar, Medco 6 miliar, NCKL 6 miliar, Saratoga 5 miliar, NSSS 5 miliar, BMTR 4 miliar, MTEK 4 miliar, Indi 4 miliar, Pani 3 miliar, S1R 3 miliar, Mitratel 3 miliar, Sidlo 3 miliar, dan Tower 2 miliar. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG dulu aja. Melanjutkan view kemarin ya, dimana kita perhatikan ISG sudah berhasil breakout dari downtrend line, cuman memang belum ada konfirmasi break high ya, yaitu ketika nanti dia breakout 6925. Artinya saat ini kita masih berada pada simetrikan triangle tadi ya, nih. Dan low-nya ada di sini, support uptrend line-nya di sini. Dan ini baru bakal terkonfirmasi kalau ISG breakout 6925. Artinya masih view belum berubah jauh. Untuk area supportnya sendiri dari 6830 sampai 6800. Sedangkan untuk support terdekatnya dari 6860 sampai 6870. Dan bisa gunakan 680 sampai 6870 dulu sebagai patokan terdekat ya. Kalau jebol baru 6830 sampai 6800. Nah, kalau jebol lagi yang 6800 baru saya bilang market bakal jelek karena dia koreksi lebih dalam. Sedangkan untuk resist konfirmasinya dari 6925. Kalau dia break, maka market berpotensi untuk hit bahkan bullish flag ini dan juga uji area resist di 6970. Baru bakalan cakep kalau dia breakout dari sideways-nya, yaitu ketika break 6970. Dan ya, ini memang sideways yang melelahkan ya sejak tahun 2022. Dan untuk sekarang sih karena dia sedang berada dekat resist, artinya perlu wait and see dulu, karena kalau gagal break ya dia koreksinya bakal dalam. Tapi kalau berhasil breakout itu baru bakalan cakep. Ya intinya selalu batasi resiko aja, gunakan area tadi, dan ya itu untuk ISG. Sekarang kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita cari yang ada spread seperti biasa, karena kalau nggak ada spread nggak menarik ya. Saya pengen bahas Adaro. Kemarin sempat rame, entah laporan keuangannya lah atau batu-baranya lah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas aja di mana kemarin Jumat Adaro turun. Dia turun 2,49%. Candlenya solid, volumenya sih tidak terlalu besar kalau kita perhatikan ya. Terakhir Adaro bottom di 2000, lalu kemarin dia naik sampai 2500, di mana area tersebut adalah Fibonacci 0,5. Dia membentuk sebuah uptrend channel dan terlihat sudah jebol juga uptrendnya. Dan ya, untuk sekarang dia cuma butuh low untuk retracement atau konfirmasi koreksi terlebih dahulu. Sedangkan low-nya dari Adaro ini ada di sini. Itu area 2340 ya. High, low, lower high. Maka kalau dia jebol dari 2340 akan muncul trailing stop
ya. Itu perlu perhatikan bagi teman-teman yang punya barang si Adaro ini. Kalau misalkan kalau teman-teman punya barang average-nya agak tinggi, bisa pasang stop loss di bawah 2340. Tapi kalau teman-teman punya average agak bawah dan kondisinya floating profit, bisa pasang TS di bawah 2340. Ini yang kalau misalkan jebol 2430, Adaro punya lower high lower low dan dia akan koreksi terlebih dahulu. Saya rasa target terdekatnya di sini ya, sekitar 2300 baru 2200 untuk arah koreksi dari Adaro kalau jebol 2340 seperti itu. Untuk view-nya view pendek dulu aja, karena view besar dia juga sudah downtrend. Kalau menurut saya sudah deliver reversal besar di sini. Head and shoulder sih kalau saya lihatnya ini, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Seperti itu. Jadi untuk batu bara memang buat trading pendek dulu aja. Kita lihat transaksinya untuk kemarin Jumat. Price action jelek, transaksi pun juga auto jelek. Ini sudah retail berjajar rapi di kiri, transaksi ke belakang juga kurang bagus. Jadi ya manfaatkan momentum pendeknya aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk Adaro saya lanjutkan. Saya pengen coba cek, kita cari yang ada spread. Saya pengen bahas, kita langsung masuk ke yang dibeli asing aja. Saya pengen bahas Excel dulu deh. Excel lumayan ini 2%. Oke, kita bahas Excel di mana kemarin Jumat dia turun 2,15%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat ada. Volume besarnya tanggal 9 Agustus sih. Ini cuma volume sambutan aja. Oke, kita bahas Excel di mana sebelumnya dia bottom di sini 17505. Setelah itu dia reversal karena punya sebuah higher low dan higher high, menguat sampai naik di area 2400. Area 2400 adalah resist kuat. Ini sudah saya wanti ya, ada Fibonacci 0,5 ditambah juga dengan resist strukturnya dia seperti itu. Dan dia pun juga merespon dengan reject yang kuat pada tanggal Rabu kemarin 9 Agustus. Lalu sekarang dia terkoreksi dengan candle yang cukup solid juga. Kalau kita lihat ada sebuah, saya lupain namanya, Evening Star kalau nggak salah ya. Nih naik, doji, reject, lalu akhirnya koreksi. Evening Star itu adalah candle reversal dan ada potensi untuk retracement terlebih dahulu dari si Excel ini. Cuman kalau dilihat dari bentuknya, saya rasa retracementnya bisa dipantau. Dan untuk sekarang sih support kuatnya itu masih ada di sini. Panahnya geser lagi nih. Iya, support kuatnya di sini itu 2080 sampai 2000 seperti itu. Jadi untuk sekarang kalau misalkan teman-teman punya barang, bisa pasang TS dulu untuk Excel. Kalau misalkan dia jebol 2200, ada arah untuk koleksi terlebih dahulu. Tapi kalau belum punya barang, tinggal perhatikan area support tadi mulai dari 2100 sampai 2000. Kalau ada respon di 2100 sampai 2000, saya rasa Excel bakalan menarik ya dengan setup inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan untuk menuju ke targetnya. Seperti itu. Untuk sekarang jaga TS dulu dan perhatikan area support tadi karena arahnya cenderung koreksi. Nah, kita lihat transaksinya, price action bagus, transaksinya pun juga bagus ya. Ini konsisten akumulasi untuk si Excel ini. Jadi memang kalau dia besok ada retracement, bisa pantau untuk koreksinya terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk Excel saya lanjutkan, saya pengen bahas cuan. Ini spreadnya bagus juga ya. Feng Shui-nya bagus ini, namanya cuan. Oke, kita bahas cuan di mana kemarin dia masih naik 9,9%. Candlenya solid, volumenya juga terlihat membesar. Tapi kalau kita perhatikan volumenya sudah mulai kecil ya. Jadi sebenarnya ini sudah kudu harus mulai hati-hati juga ya, karena naiknya udah tanpa volume kalau dibandingkan dengan yang di sini-sini ya. Seperti itu. Oke, kita bahas price action-nya aja di mana cuan berhasil naik 10,9%. Dan karena dia all time high, kita tinggal cari targetnya. Untuk menentukan target bisa pakai banyak ya, ada Fibonacci, chart pattern dan lain sebagainya. Tapi kalau kita gunakan ascending dan kita asumsikan ini sebuah continuation, maka saya rasa target kenaikan dari cuan ini bisa ke sini. Ya memang ini belum terlalu lengkap sih price action-nya, jadi belum terlalu bisa terlihat seperti itu. Nih bahkan 3600. Cuman ya nggak tahu juga ya, teman-teman jangan dimakan mentah-mentah juga karena nggak ada yang bisa memastikan semuanya seperti itu. Simpelnya gini sih, kalau saat ini cuan ini masih berada dalam sebuah pergerakan kuat dan uptrend juga. Jadi mungkin lebih cenderung teman-teman bisa pasang TS aja kalau punya barang. Untuk sekarang sih TS-nya di sini ya, di bawah 1615. Jadi selama nggak jebol 1615, cuan ini masih bagus ya.
Tapi kalau misalkan dia jebol 1615 bisa realisasikan profit sebagian. Karena untuk saat ini dia masih high low high high dan seterusnya. Ini pun juga kalau kita lihat ada sebuah continuation ya, penan di sini, dan kalau sama targetnya kita menggunakan flag ya, anggap dari sini aja lah target flagnya. Itu juga dia ada di sekitar sini 2400 tuh. Intinya banyak target di ketinggian, cuman satu poinnya adalah ikuti uptrendnya aja dan jangan lupa jaga TS. Yang jelas satu yang saya ingetin ya, jangan sampai FOMO, karena kalau misalkan dia semakin tinggi harganya semakin jelek juga, dan ya resikonya juga semakin tinggi. Tapi kalau misalkan dia putar balik, ya itu baru harus pasang TS seperti itu. Kalau punya barang tinggal pasang TS, kalau belum punya barang dan pengen entry harus ketat masuknya. Itu. Kita lihat transaksinya, price action bagus, akumulasinya pun juga bagus ya. Konsisten akumulasi terus ketika sideways juga, dan ya tunjukan untuk cuan, yang penting batasi resiko. Kita lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Mapa kurang pengen saya bahas, Mapi juga belum pengen saya bahas. Ini udah uptrend kuat banget itu. Kita langsung masuk ke yang merah-merah aja untuk kemarin Jumat. Imas cakep sih itu kalau retracement. Goto kemarin sudah kita bahas ya. DMR, Akra. Kita bahas Harum aja deh. Ini yang merah-merah kemarin Jumat ya. Oke, kita bahas Harum, di mana kemarin Jumat dia turun 1,5% dengan candle yang cukup solid dan volumenya tapi sangat mini. Terakhir Harum bottom di 1200. Lalu target kenaikannya adalah 1600, area pullback Fibonacci 0,618. Terakhir dia sudah hit kena area resist juga dan terlihat ada pelemahan dari si Harum ini. Nah, satu hal yang pengen saya cek, saya pengen cek divergennya ya, karena di sini ada higher high, sedangkan divergennya indikatornya cenderung ke samping atau same high. Artinya ada bearish divergent, di mana artinya momentum ini mulai melemah kenaikannya, seperti itu. Selain itu juga Harum sudah terkoreksi dari 1700 sampai kemarin bottom di 1600, dan kita sudah melihat ada sebuah lower high dan lower low. High, low, lower high, lower low. Intinya apa? Ini juga sama, Harum ini siap-siap TS. Kalau misalkan Harum jebol 1600, maka ada arah koreksi terlebih dahulu dengan targetnya saya rasa bisa di sini sekitar 1500 sampai 1400. Itu kalau dia jebol 1600. Tapi kalau misalkan teman-teman baru mau entry, ya langkah baiknya tunggu ada setup dulu, karena sekarang cenderung dia condong koreksi seperti itu. Intinya tuh Harum perhatikan 1600, selama nggak jebol masih boleh di hold, siapa tahu dia kembali higher high. Tapi kalau misalkan dia jebol 1600, maka muncul trailing stop bagi yang punya barang dengan kondisi profit. Tapi kalau kondisinya baru entry, ya siap-siap stop loss karena cukup tinggi harga Harum saat ini by price actionnya. Seperti itu. Perhatikan 1600 saja. Kita lihat dalamnya, cukup menarik dari akumulasi ya. Terlihat adanya akumulasi yang konsisten. Terakhir juga dia terlihat uptrend. Intinya itu 1600 kalau jebol biar TS dulu aja. Seperti itu. Jadi penting sama, selalu batasi resiko. Oke, kita masuk ke yang hijau-hijau. Saya pengen bahas satu deh. Kita bahas BRPT. Yang kemarin pun juga menguatnya bagus. Oke, BRPT kemarin Jumat naik 9,6%, candlenya solid, volumenya besar. Ini juga apa ya, bursa ini mulai peraturan-peraturan lama mulai tidak diikuti. Kayak misalkan contoh batu bara sama semen, naiknya bareng, turunnya bareng. Kadang ya masih ngikutin lah, bolak-balik gitu. Ini juga BRPT ini kan kalau setahu saya ya, ini correct me if I'm wrong, ini dia kan kebalikannya minyak kalau peraturan tidak tertulisnya. Kalau minyak naik, most likely BRPT turun. Tapi kalau minyak turun, most likely BRPT naik. Nah, sedangkan ini minyak baru naik, saham-saham minyak pun juga baru pada naik, tapi BRPT-nya ikutan naik. Nah, sekarang kita bahas aja. Artinya peraturan kita kesampingkan, nah kita pakai price action. Terakhir BRPT, ini dia puncak di sini ya, 990. Tuh, terakhir kita bahas di sini, lalu dia naik, muncul setup lagi di sini dan naik sampai 995. Kalau nggak salah di sini dia kena rebalancing waktu itu, saya lupa, dan koreksi sampai kemarin bottom di 700 ya. Ini special mention saya adalah di sini ya, karena muncul yang namanya bullish divergence di mana harganya ke bawah sedangkan indikatornya ke atas, artinya penurunan tidak didukung oleh market, dan juga dia menyentuh area support 700, support pada Juni 2022. Alhasil momentumnya menguat, dia membentuk sebuah ascending triangle 1, 2,
3 dan kemarin berhasil breakout seperti itu. Breakoutnya nggak tanggung-tanggung, banyak resist dia breakout dan juga sudah breakout structure. Dan dilihat dari candlenya sangat kuat sih, ini 50-50 ya antara dia menguat atau koreksi terlebih dahulu. Cuman yang jelas yang perlu kita identifikasi sekarang adalah target-targetnya. Untuk saat ini BRPT cukup bakal uji area resist cukup kuat, itu di 875 sampai 925 besok ya. Tuh kalau misalkan dia kembali menguat, perhatikan area ini dan jangan FOMO, karena kalau misalkan dia reject di area tersebut ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu. Set set. Nah, nih. Tuh, jadi sudah mulai masuk area resist ya. Jangan FOMO di BRPT ini. Lebih ke arah yang punya barang. Kalau punya barang, besok dia masuk 875 sampai 925 ada reject. Nah, siap-siap trailing stop. Tapi kalau belum punya barang, jangan FOMO, jangan kejar atas kecuali teman-teman bisa scalpingan cepat. Sedangkan untuk support, saya rasa sih support yang kuat masih di sini nih. Sekitar 785 sampai 800 ya. Sedangkan untuk support 2-nya baru di 835, bahkan itu juga belum diuji. Artinya memang ini lebih ke bukan setup entry, lebih ke arah bagi teman-teman yang punya barang, dia bakal segera uji resist, tinggal siap-siap TS aja seperti itu. Kenapa? Karena memang dia juga tidak dalam kondisi uptrend ya. Kalau kita perhatikan BRPT ini kan cenderung konsolidasi sejak tahun 2020. Sebelumnya uptrend kuat banget. Tapi 2020 dia puncak, terus ya kalau saya bilang sih cenderung sideways ya. Walaupun ada higher low, higher high, lower high dan seterusnya, cuman sini kalau misalnya cenderung sideways. Jadi ya ketika strukturnya seperti ini, alangkah lebih baik kalau misalkan ada kenaikan ya di TS aja seperti itu. Maksudnya jangan di hold. Yang bisa di hold itu kan saham uptrend doang ya, karena dia terus-menerus higher high. Tapi kalau baru sideways, tidak di trailing stop atau tidak direalisasikan profitnya, ya ada potensi kembali ke average awal seperti itu. Jadi ya itu yang penting perhatikan besok resist di 875 sampai 925 dan jangan FOMO, pasang TS-nya. Kita lihat dalamnya, price action bagus, transaksi juga auto bagus. Kemarin Jumat terjadi akumulasi yang cukup menarik. Ya, ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, itu dulu untuk konten kemarin Jumat. Ini langsung saya upload, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Tonton dan channel like, comment, subscribe. Karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.